Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Rahmawati dari Prodi MPI 1A Dan saya Desi Nadila Oktaviani dari Prodi MPI 1A akan memaparkan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan serta penerapan pada kehidupan sehari-hari. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai bukti bahwa negara melindungi warganya antara lain dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Adanya aparat negara, adanya lembaga bantuan hukum atau LBH, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa negara berupaya untuk melindungi warganya. Negara ini bisa saja menjadi tidak nyaman dan tidak aman apabila warganya tidak menjaganya dari berbagai ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan telah diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 27 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1 dan 2. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna yang terkandung adalah setiap warga negara memiliki hak dan untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti mengamalkan di lingkungan sekitar. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Makna yang terkandung, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan negara dan mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya untuk mempertahankan negara Indonesia. Upaya pertahanan dan keamanan haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dalam mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makna yang terkandung, usaha pertahanan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan paling besar yang bertugas untuk menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, menangani kriminalitas dan memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan tugas rakyat yang mempunyai kekuatan pendukung adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat dan memberi ancaman pada NKRI. Contohnya, dengan tidak melakukan aksi terorisme, tidak melakukan kekerasan yang berbau sara, merusak lingkungan, atau tidak membuat gerakan sepatis guna menciptakan negara baru. Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Terdiri dari pasal 9 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian serta sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Makna dalam setiap pasal undang-undang tersebut hampir sama dan saling melengkapi. Sebagai warga negara yang baik sudah semestinya melaksanakan kewajiban untuk mempertahankan keamanan negara dengan cara masing-masing, bisa melalui pengabdian sebagai TNI maupun pengabdian sesuai profesinya. Apabila setiap warga negara melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka setiap warga negara akan memperoleh haknya, yaitu hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Sebagai berikut, upaya pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan upaya ini dapat diterangkan dan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Di lingkungan keluarga, 1. Berusaha menjaga nama baik keluarga. 2. Setiap anggota keluarga berperan sesuai tugasnya. Di lingkungan kenegaraan, 1. Mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Menjaga kelestarian tanah air Indonesia. 4. Mengamalkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Tidak main hakim sendiri. 6. Mencegah sikap radikalisme. 7. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan masyarakat, 1. Gotong royong. 2. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Menjalin hubungan baik sesama anggota masyarakat. Di lingkungan sekolah, 1. Menaati tata tertib sekolah. 2. Hidup rukun sesama warga sekolah. 3. Menjalin kerjasama dalam hal yang positif. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.